Horas menugok madita kamang dutamak kenang. Salam sehat. Shalom. Posrohanami. Ipasita sudi. Mana di dia peitan yang maringanan. Di manugoton. Mari kita puji Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Horas menugok madita kamang dutamak kenang. Salam sehat. Shalom. Posrohanami. Ipasita sudi. Mana di dia peitan yang maringanan. Di manugoton. Mari kita puji Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan satu hari yang baru bagi kami. Bukan karena kekuatan, kehebatan kami. Tapi adalah oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini yang akan kami terima. Tetap berkuasa dalam diri kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Kamis. 3 November 2022 tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi dipaholang ala Israel ma'aka Baal, dohot Astarot, jala sasada jahuba dioloi nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tabut perjanjian adalah sebagai tanda kehadiran Allah. Ketika bangsa Israel ditaklukkan oleh Palestina, tabut Allah itu dibawa oleh orang-orang Palestina ke negaranya. Maka orang-orang Israel menderita. Mereka berperang tapi kalah. Mereka sepertinya ditinggalkan oleh Allah. Sehingga mereka beralih kepada dewa-dewa, dewa Baal dan dewa Asitoret. Tetapi mereka tetap kalah dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, orang-orang Palestina mengembalikan tabut perjanjian Allah itu dan membawanya ke rumah Abinadab. Dan selama tabut perjanjian itu berada di rumah Abinadab, keluarga Abinadab itu terberkati. Keluarga Abinadab itu penuh dengan kebahagiaan. Keluarga Abinadab itu hidupnya tenang, penuh dengan sukacita. Maka dibawalah tabut perjanjian itu dari rumah Abinadab ke Kiryat Yearim. Maka datanglah Samuel berkata kepada orang Israel. Berkatalah Samuel dengan mengatakan bahwa kamu harus menunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang-orang Palestina. Tuhan akan membebaskan kamu. Dengan mendengarkan perkataan Samuel ini, maka spontanlah orang Israel meninggalkan dewa Baal dan Asitoret yang tidak berkuasa ini dibandingkan dengan kuasa Tuhan.
Maka tabut perjanjian ini sekarang berada di Israel. Maka kemanapun mereka berada, tabut perjanjian itu dibawa. Dan mereka menang berperang. Siapapun musuh-musuh mereka tidak akan berani mendekati. Karena ada tabut perjanjian di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan. Apakah tabut perjanjian masih ada di rumah kita? Apakah kehadiran Tuhan masih kita rasakan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Ketika kita meninggalkan Tuhan, apakah kita merasa tenang atau memiliki kedamaian? Ternyata semakin kita bersandar kepada pikiran kita ini, semakin kita bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia ini, bukannya hidup kita semakin tenang, tetapi justru semakin menderita. Maka supaya kita menang melawan kehidupan-kehidupan yang begitu banyak menentang kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, maka bawalah tabut perjanjian itu ke rumah kita masing-masing, ke hati kita. Allah hadir di rumah kita masing-masing, Allah hadir dalam diri kita, maka kita akan menjadi pemenang menghadapi apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara, berita di televisi yang menakutkan, yang mengatakan bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi global. Ini menakutkan banyak orang. Bukan hanya orang miskin yang takut, orang kaya juga takut. Karena apa? Apa yang dimilikinya bisa hilang atau tidak bernilai sama sekali. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan kita. Kalau Tuhan hadir dalam diri kita, kelaparan, kekacauan, bahkan resesi ekonomi apapun yang diperhadapkan kepada kita, tidak akan takut. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran 14 ayat 14. Jahuba domar porang humokopo asal ma hohopo. Tuhan akan berperang atas kamu asal kamu diam di dalam dia. Berarti ketika firman Tuhan, tabut perjanjian itu ada dalam diri kita, Allah hadir dalam kehidupan kita, tak ada yang perlu ditakutkan, saudara-saudara. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan dikatakan dalam Rom 8 ayat 31, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Ini adalah komitmen iman. Untuk itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini mengajak kita, mari percaya dengan sekuat hati kita, setulus hati kita, hanya kepada Dia, Allah Zebaot, Tuhan Allah kita, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Karena Dialah yang berkuasa. Jangan bersandar kepada pikiran kita masing-masing, jangan bersandar kepada mammon, karena itu tidak memiliki kuasa apapun dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu yang telah mengingatkan kami ketika Tuhan hadir dalam hati kami, dalam rumah kami. Melalui firman-Mu, kami akan menang melawan apapun dalam pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kebersamaan kita dalam renungan harian setiap pagi. Tetap dukung channel HKBP Denpasar Resort Bali. Tuhan memberkati aktivitas kita masing-masing. Shalom, Horas.